广州800里。哼，说明你那皇兄啊！怪不得你那猴子如此嚣张。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian di hari ke-28 puasa ini? Semoga masih pada kuat ya puasanya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 208. Yang mana pada Perfect World episode 208 ini menceritakan Xiao dan Ling Er yang mencari ayah Ling Er untuk membahas pernikahan mereka berdua. Akan tetapi, terlihat Xiao akan memberi pelajaran kepada kultivator dunia asing yang mencoba membuat onar di 3000 negara alam atas. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Xiao dan Ling Er pergi ke negara api untuk mencari Kaisar Api. Dan setelah sampai di tempat persembunyian Kaisar Api di negara dosa, Ling Er pun mengatakan pada ayahnya bahwa dia sudah kembali. Namun terlihat tak ada jawaban sedikit pun. Setelah itu Xiao meminta Ling Er berhati-hati karena ada sesuatu yang datang. Dan terlihat di sini pun serigala bersayap yang langsung menghampiri mereka. Melihat itu Xiao sadar jika binatang ini adalah dewa serigala kecil mereka dulu. Dan terlihat dewa serigala ini sangat senang melihat Xiao yang berhasil kembali dari abadi kuno. Xiao pun bertanya setiap hari makan apa saja serigala ini hingga dia seberat ini. Yang mana Xiao mengaku bahwa sekarang dirinya sudah tak kuat menggendongnya lagi. Namun seketika dewa serigala ini langsung berubah ke wujud aslinya yang langsing. Kemudian Ling Er pun bertanya kepada serigala itu di mana ayahnya berada. Di sini dewa serigala pun mengatakan jika Kaisar Api pergi berkelana untuk memahami kebenaran langit bumi dan mengembangkan daunnya sendiri. Yang mana karena itu dewa serigala pun tak tahu kapan Kaisar Api akan kembali. Mendengar itu Ling Er memberitahu Xiao jika sejak tiba di alam atas, hati ayahnya bagaikan bangau yang kesepian dan selalu menyendiri. Namun menurut Xiao, seorang kultivator memang seharusnya begitu. Akan tetapi Xiao yakin jika ayahnya itu pasti merindukan Ling Er. Apalagi dulu Ling Er berkata jika Kaisar Api tahu Ling Er dalam bahaya dan langsung menyusulnya ke hutan api kemudian menyelamatkannya ke sini. Di sini dewa serigala mengatakan jika Ling Er juga mengkhawatirkan Xiao. Yang mana Ling Er takut saat Xiao ke hutan api, Xiao tak menemukan keberadaan Ling Er. Yang mana karena itu Ling Er nekat menghadapi bahaya dan menunggu Xiao di sana. Mendengar itu pun Ling Er tampak tersipu malu. Di sini pun Xiao menyayangkan padahal kedatangannya ke sini untuk berdiskusi dengan ayah Ling Er tentang hari pernikahan, yang mana sepertinya sekarang harus ditunda dulu. Di sini pun dewa serigala meminta untuk ikut dengan mereka karena dia sudah merasa bosan terus menjaga rumah. Namun Xiao mengatakan jika berpetualang tak senyaman di rumah. Akan tetapi dewa serigala tetap tak peduli dan dia ingin pergi ke negara Jing. Sementara itu terlihat altar kuno 3000 negara terlihat aktif. Dan dewa serigala menceritakan jika baru-baru ini kultivator asing tiba di altar kuno Zhongzhou dan mengalahkan semua orang dari 3000 negara. Di sini muncullah kereta perunggu 5 warna dari portal tersebut yang adalah harta artefak tingkat ketua sekte. Terdengar suara orang dari kereta itu mengatakan jika kultivasi di dunia ini sangat menyedihkan, yang mana sepertinya perjalanannya kali ini sangat sia-sia. Terlihat orang di dalam kereta itu pun mengeluarkan tekniknya melihat orang-orang di bawah berusaha menyerang keretanya. Di sini dewa serigala mengatakan jika kekuatan orang ini sangat luar biasa. Bahkan dengan mengatasnamakan seleksi, orang ini bertindak sangat kejam dan sudah memakan banyak korban. Mendengar itu Xiao tak percaya jika kultivator asing ini begitu arogan, yang mana menurut Xiao mereka harus diberi pelajaran. Sementara itu Xiao, Ling Er dan dewa serigala pun sudah sampai di Gunung Patah Qingchen, negara Qing. Terlihat mereka berjalan sangat lambat karena ada tekanan di tempat ini. Di sini Xiao bertanya kenapa dewa serigala berhenti padahal dia yang memaksa untuk ikut. Dan dewa serigala pun merasa jika di jalan ini ada yang aneh karena ada sesuatu yang menekannya. Karena sebenarnya jalan Gunung Patah ini hanya bisa dilewati oleh dewa sejati saja. Mendengar itu pun Xiao langsung menggendong dewa serigala ini untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Ling Er pun meminta agar Si Hao tak menyalahkan Dewa Serigala ini, karena gunung ini terbentuk setelah Dewa Sejati gagal melewati bencana dan meninggalkan tubuhnya. Dan sebelum sampai ke puncak, semua yang lewat akan ditekan oleh kekuatan hukum, yang mana di bawah ranah Dewa Sejati akan sulit untuk melewatinya. Mendengar ini Si Hao tak heran kenapa tempat ini dipilih menjadi tempat seleksi, karena gunung ini akan menyaring banyak orang, yang mana hanya orang yang terkuat di 3000 negara yang bisa sampai ke puncak gunung. Tak lama setelah itu pun, mereka bertiga sudah sampai di puncak gunung patah ini, yang mana terlihat jika tempat ini ternyata sangat ramai dan seperti sebuah pasar. Di sini mereka bertiga pun langsung menuju pusat kota yang tampak sangat megah tersebut, yang mana terlihat jika sepertinya tempat ini adalah sebuah restoran. Di sini orang-orang tak menyangka jika di luar 3000 negara ada aliansi 9 langit 10 bumi. Bahkan setelah bertahun-tahun, tiba-tiba ada seleksi bakat dari dunia luar. Terlihat salah seorang pemuda tampak bersemangat karena inilah waktu baginya untuk sukses. Akan tetapi pemuda lain mengatakan jika Lintian yang berasal dari luar wilayah sangatlah kuat, karena orang ini bisa menaklukkan beberapa wilayah dan tak ada tandingannya. Di sini salah seorang pemuda pun mengatakan jika Lintian memang kuat, akan tetapi di 3000 negara masih ada Raja 10 Mahkota, Ning Chuan dan juga Huang, yang mana para jenius top ini juga tak kalah dari Lintian yang dimaksud. Mendengar nama Huang pun, salah satu pemuda bernama Zuziba ikut nimbrung, yang mana dia mengatakan bahwa baru-baru ini Huang menyerang kota Celestial sendirian. Di tempat ini pun juga terlihat seorang gadis bernama Peri Xiaoyue di ranah Dewa Sejati. Dan salah seorang pemuda tadi bertanya apakah Peri Xiaoyue ini pernah bertemu dengan Huang, karena peri ini juga baru saja keluar dari abadi kuno. Terlihat Zuziba pun sangat ingin peri ini menceritakan tentang kehebatan Huang tersebut. Di sini pun Peri Xiaoyue mengatakan jika Huang memang luar biasa hebat, namun dirinya hanya melihat Huang menang berturut-turut dari kejauhan, dan sayangnya peri ini tak sempat berkenalan dengan Huang. Terlihat Zuziba yang ternyata juga berada di ranah Dewa Sejati pun menyayangkan karena dia sudah tahu tentang Huang selama bertahun-tahun namun belum pernah bertarung bersamanya. Ling Er yang mendengar itu meminta Si Hao ikut bersama Zuziba ini karena merasa mereka bertemu dengan teman lama di negeri asing ini. Di sini Si Hao meminta Ling Er rendah hati karena sebenarnya Si Hao tak kenal dengan Zuziba yang mengaku kenal dirinya tersebut. Tak lama kemudian langit menghitam dan muncullah kereta tadi dari portal di langit. Bahkan terlihat kereta ini sangat arogan karena berani menabrak orang sesuka hati, yang mana karena itu membuat orang-orang di situ menjadi emosi. Namun sebagian orang sadar jika kereta yang ternyata milik Lintian ini sudah datang. Dan terlihat semua orang yang berada di dalam tadi langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Terlihat mereka sadar jika Lintian datang untuk menguji para pemuda di tempat ini. Sementara Si Hao dan Ling Er malah tetap santai duduk di dalam. Di sini Zuziba bertanya apakah ada tes bahasa juga setelah mendengar sebuah bahasa kuno. Dan pemuda bertanduk tadi mengatakan jika sepertinya ini adalah bahasa kuno yang sakral. Orang yang berada di dalam kereta itu pun mengatakan jika 3000 negara memang sudah mengalami kejatuhan, karena bahasa asli dari langit bumi pun sudah dilupakan. Di sini terlihat pemuda bertanduk tadi yang ternyata bernama Ba Mianli di ranah Dewa Surgawi pun bertanya untuk masuk Akademi 9 Langit 10 Bumi memerlukan tingkat apa dan kualifikasi seperti apa. Dan orang di dalam kereta itu pun mengatakan jika mereka hanya perlu mengalahkan orang ini. Mendengar itu Peri Xiaoyue berkata kepada orang ini jika persyaratan ini terlalu sulit dan apakah ada syarat lainnya. Kemudian muncullah Yuntian, sang kera ilahi dari dalam kereta itu, yang mana dia berada di ranah Dewa Surgawi dan kemudian dia mengatakan jika dirinya bukan bermargalin. Melihat itu pun Peri Xiaoyue bertanya siapa orang ini. Dan kera ini berkata jika dirinya berasal dari klan monyet Tongbi, yang mana dia diutus oleh Lintian tuanya untuk menguji mereka. Mendengar itu pun orang-orang ini tak menyangka jika Lintian hanya mengirim seorang budak, yang mana menurut mereka ini adalah sebuah penghinaan. Sementara Si Hao masih ngeteh santuy bersama Ling Er di dalam. Di sini Yuntian pun mengatakan jika mereka tak layak menghadapi tuannya langsung. Mendengar itu pun Ba Mianli langsung menyerang Yuntian tersebut menggunakan trompet tanduknya. Akan tetapi terlihat jika Yuntian ini masih dengan mudah menahan serangan dari Ba Mianli ini. Bahkan dia pun bisa membalikkan serangan tersebut. Akan tetapi Ba Mianli ini tak menyerah dan mencoba menyerang lagi. Yang mana lagi-lagi Yuantian ini berhasil menahan itu, bahkan langsung melempar Ba Mianli ini. Setelah itu pun Yuantian ini dengan sombongnya bertanya apakah ada lagi yang mau menantangnya.
Di sini Zhu Ziba bertanya kenapa Yuan Tian langsung berniat membunuh, padahal tadi dia berkata jika dia datang hanya untuk menguji. Dan di sini pun Zhu Ziba dari desa Zhu ini langsung maju sebagai penantang selanjutnya. Mendengar kata desa Zhu, terlihat Xiao langsung teringat sesuatu. Dan karena itu Xiao berpikir jika mungkin dia memang benar-benar teman lama Xiao. Di sini pun Yuan Tian ini merasa jika 3000 negara kultivasinya merosot namun kesombongannya meningkat. Terlihat peri Xiao Yue pun berusaha menahan Zhu Ziba ini. Akan tetapi Zhu Ziba harus bertindak melihat ketidakadilan ini. Terlihat Zhu Ziba langsung maju menggunakan pedangnya. Namun bagi Yuan Tian, Zhu Ziba ini hanya membawa pedang rongsokan namun berani mempermalukan dirinya. Dan dia pun langsung melemparkan Zhu Ziba ini. Di sini Zhu Ziba bangkit kembali karena dia teringat jika Huang menggunakan pedang abadi Daluwu untuk menghukum penindas. Dan Zhu Ziba memiliki tekad yang sama meski kekuatannya tak sama dengan Huang. Mendengar itu Yuan Tian merasa jika berarti Huang ini juga orang bodoh yang mencari mati. Di sini semua orang terdiam melihat serangan Yuan Tian yang hampir mengenai Zhu Ziba ini. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang menahannya. Di sini terdengar suara Xiao yang berkata jika bukan Zhu Ziba yang lemah akan tetapi senjatanya yang buruk. Dan di sini Xiao meminjamkan pedang Daluwu-nya itu untuk melihat bagaimana hasilnya. Melihat pedang ini, Zhu Ziba sadar jika ini berasal dari Huang. Dan terlihat orang-orang langsung gempar melihat keadaan ini. Sambil memainkan gelasnya pun Xiao berkata agar Zhu Ziba ini jangan takut. Dan terlihat Zhu Ziba sangat pede karena Huang berada di sini. Di sini Yuan Tian berniat menghabisi Zhu Ziba kemudian berurusan dengan Huang tersebut. Akan tetapi Xiao langsung memasukkan energinya ke dalam pedang Daluwu-nya itu sehingga Zhu Ziba dengan cepat bisa menghabisi Yuan Tian ini. Di sini Yuan Tian masih bisa bangkit dan meminta Huang untuk keluar serta jangan sembunyi seperti pengecut. Akan tetapi Xiao pun masih duduk santai di dalam. Karena Huang tak keluar pun, Yuan Tian akhirnya berniat membunuh Zhu Ziba dan dia ingin melihat apakah Huang masih akan bersembunyi. Dan terlihat jika Yuan Tian ini langsung berusaha menyerang Zhu Ziba tersebut. Akan tetapi hanya menggunakan gelasnya pun, Xiao menahan serangan dari Yuan Tian ini hingga dia terlempar. Yang mana hal itu pun langsung melukai tangan Yuan Tian tersebut. Setelah itu Xiao keluar dan bertanya bagaimana seekor monyet bisa seganas ini bahkan berani merenggut nyawa. Melihat itu pun Zhu Ziba berkata jika dirinya tak menyesal jika harus mati hari ini karena sudah melihat Huang. Dan dia berterima kasih karena Tuan Huang ini sudah menyelamatkannya. Di sini semua orang pun terlihat kaget karena Zhu Ziba dari tadi menyebut nama Huang namun nyatanya mereka tak saling kenal. Kemudian di sini pun Xiao berkata jika Zhu Ziba adalah saudaranya yang mana Xiao tak akan membiarkan orang lain menindasnya. Terlihat semua orang senang melihat Huang muncul karena Huang bisa membalaskan dendam mereka. Kemudian Xiao pun meminta agar Yuan Tian memanggil tuannya ke sini. Namun di sini Yuan Tian langsung menyerang karena merasa Huang tak pantas bertemu dengan tuannya. Terlihat Xiao pun dengan mudah menahan serangan dari Yuan Tian ini. Setelah itu dia meminta Xiao menunggu karena dia ingin memanggil tuannya. Namun Xiao tak akan membiarkan dia pergi karena tadi dia menolak saat Xiao menyuruhnya. Dan terlihat Xiao pun menyerang monyet ini menggunakan tangan ilahinya. Kemudian dengan cepat pun Xiao langsung menggeprek monyet sombong ini hingga dia terlempar dari keretanya. Dan setelah itu pun Xiao langsung mengikat Yuan Tian tersebut. Di sini Yuan Tian bertanya apakah Huang tak takut menghadapi tuannya karena berani memperlakukannya seperti ini. Namun Xiao menyuruh kera ini membawa keretanya karena seharusnya tuannya lah yang datang. Karena bagi Xiao monyet sepertinya hanya bisa mengacau. Di sini pun semua orang tak menyangka jika Huang akan menghadapi orang dari dunia luar. Kemudian di sini pun sambil dibawa oleh Xiao pergi, Yuan Tian pun mengatakan jika tuannya sedang berada di Bukit Qilin untuk menantang Ning Chuan. Dan dengan cepat pun Xiao langsung menuju ke sana. Sementara itu di kapal besar tadi terlihat seorang gadis dengan ditemani 2 orang pengawalnya yang mana salah satunya adalah Lin Tian di ranah Dewa Surgawi. Yang mana ternyata gadis ini adalah gadis naga, yaitu murid dari Akademi Langit di ranah Dewa Sejati juga. Tak lama setelah itu pun Xiao dan semua orang sampai di tempat ini dan Yuan Tian pun langsung meminta tolong kepada tuannya itu. Di sini gadis naga bertanya kenapa budak Lin Tian ini diikat yang mana ini sangat memalukan. Kemudian di sini Lin Tian maju dan meminta Xiao memotong satu tangannya sebagai permintaan maaf karena berani melukai budaknya dan merampas kereta perangnya. Namun terlihat Xiao hanya tertawa mendengar itu. Sambil mengeluarkan tumpaknya pun Lin Tian merasa jika orang dari 3000 negara sangat sombong. Karena dia bisa melukai budaknya saja sudah berani menantang Lin Tian ini. Dan karena bisa mengalahkan budaknya, Lin Tian yakin jika Xiao ini sudah mengembangkan energi abadi.
serta karena sudah sama-sama mengembangkan energi abadi, Lin Tian pun ingin melihat siapa yang lebih dulu bisa memunculkan bunga dao di kepala. Terlihat Si Hao dengan cepat langsung menahan serangan dari Lin Tian ini. Yang mana hal itu membuat Lin Tian terkejut karena serangannya tak bisa mengalahkan Si Hao tersebut. Di sini pun Si Hao berkata, jika di ranah Dewa Surgawi milik Lin Tian, bunga dao pun tak akan berguna. Sementara Si Hao sadar jika ternyata bunga dao itu bisa benar-benar meningkatkan kekuatan karena bisa menahan dengan satu serangan. Terlihat Lin Tian yang mulai marah langsung menyerang Si Hao ini. Akan tetapi dengan mudah pun Si Hao menahan serangan demi serangan dari Lin Tian tersebut. Namun kemudian Si Hao langsung menggunakan tangan ilahinya lagi untuk menyerang Lin Tian ini. Dan dengan cepat pun Lin Tian langsung menahan serangan Si Hao tersebut. Melihat 3 energi abadi milik Si Hao, Lin Tian baru sadar jika pantas Si Hao bisa menahan kekuatan Dewa Surgawinya yang disertai kelopak bunga dao. Terlihat semua orang sangat bersemangat melihat ini karena sudah waktunya tamu dunia luar yang suka membuat owner ini diberi pelajaran. Di sini gadis naga tak menyangka jika tempat terpencil seperti 3000 negara ini menyimpan orang seperti Si Hao. Kemudian di sini pun Si Hao meminta Lin Tian untuk menyerah dan meminta ampun jika dia takut. Akan tetapi terlihat jika Lin Tian masih seperti menantang Si Hao ini. Dan melihat itu pun Si Hao mulai berniat untuk bertarung dengan serius. Namun terlihat langit terbuka dan terdengar suara yang bertanya kenapa dunia luar memulai pertarungan padahal belum waktunya. Dan terlihat jika ternyata yang muncul ini adalah Ning Chuan. Dan pada Perfect World episode 209 terlihat akan terjadi pertarungan antara 4 jenius ini. Kemudian mereka akan kembali ke altar untuk menemui seseorang yang mana kemudian terlihat Si Hao akan meneruskan kemesraannya bersama Ling Er. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 208 ini. Gak nyangka ya jika sekarang nama Huang sudah sangat dihormati di 3000 negara ini. Ngeribet sih. Dan seperti apa pertarungan serta kemesraan Si Hao bersama Ling Er, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 209. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa yang hanya tersisa beberapa hari lagi saja. Dan see you next episode.